sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan dengan topik Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan, Gugatan Percepatan. Sebelum masuk kepada topik bahasan, mohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, kita sebagai rakyat kebanyakan terkejut untuk sekian kalinya atas berbagai kasus mega korupsi dan pencucian uang belakangan ini. Setelah terbongkarnya kasus Asabri, Jiwasraya, kasus Garuda, kasus satelit TNI, dan belakangan sekali kasus di Kemenko. Semua kasus itu triliunan besarnya. Undang-undang tindak pidana dan undang-undang tindak pidana korupsi serta undang-undang tindak pidana pencucian uang yang telah ada kelihatannya masih belum efektif dan efisien, baru sebatas penelusuran dan membuka kasus saja. Sedangkan penuntutan, pendakwaan, dan penetapan pidana baru lip service saja. Tidak pernah kasus terselesaikan secara tuntas dan optimal. Kerugian negara yang ditimbulkan sulit dikembalikan dan rasa keadilan masyarakat tak pernah terpenuhi. Kita semua tahu dan sangat paham bahwa setiap perbuatan merugikan keuangan negara sama saja dengan kerugian bagi rakyat secara keseluruhan. Satu cara yang bisa efektif mengembalikan kerugian keuangan negara dan kerugian rakyat yaitu melalui perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Wacana dan isu perampasan aset hasil kejahatan telah lama jadi perbincangan publik di berbagai level, tapi pelan-pelan hilang dan terlupakan. Pada era pemerintahan Jokowi periode kedua ini, isu tersebut mencuat kembali. Dan menurut informasi, Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri-menteri terkait menyiapkan draft rancangan undang-undang sebagai inisiatif pemerintah. Menurut Menteri Hukum dan HAM serta dikuatkan oleh Menko Polhukam bahwa naskah akademisnya telah selesai dan keberadaannya di Menteri Sekretariat Negara. Bila informasi ini benar, maka langkah awal telah selesai. Tentunya Presiden perlu segera menginstruksikan Menteri Sekretariat Negara menyampaikannya ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas bersama. Atau sebenarnya draft naskah rancangan undang-undang tersebut belum ada. Jadi informasi Menteri Hukum dan HAM serta Menko Polhukam hanya sekedar meredam tuntutan publik. Namun mengingat reputasi kedua menteri itu, selama ini kita percaya bahwa draft rancangan undang-undang itu sebenarnya sudah ada. Jadi sangat tergantung pada instruksi Presiden saja untuk segera menyampaikannya ke DPR. Memperhatikan dan mengamati berbagai kasus mega korupsi dan tindak pidana korupsi yang tidak kunjung tuntas, di mana kerugian keuangan negara semakin bertambah besar. Upaya-upaya besar pengembalian keuangan negara harus segera dilakukan. Salah satu upaya besar itu ialah lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan. Kita sebagai masyarakat, warga negara, dan rakyat menggugat pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan percepatan lahirnya Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan tersebut. Percepatan lahirnya undang-undang tersebut akan menjadi bukti kesungguhan Presiden Jokowi memberantas korupsi
Kelahiran undang-undang tersebut sedikit banyaknya menguatkan kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi. Saudara, opini kebangsaan yang kita kemukakan ialah bahwa mega korupsi semakin tumbuh secara kuantitas dan kualitas yang telah merugikan keuangan negara dan masyarakat. Diperlukan upaya sungguh-sungguh dari Presiden Jokowi untuk segera melahirkan undang-undang perampasan aset hasil kejahatan. Diharapkan melalui implementasi undang-undang tersebut, kerugian negara dan masyarakat dapat dikembalikan dan digunakan untuk pembangunan sekaligus perkuatan kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat bangsa. Saudara sekalian, demikianlah topik kebangsaan tentang Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan Gugatan Percepatan. Mohon dukungan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih.